Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang masalah hutang pinjol katanya itu bisa hangus dengan sendirinya. Emang bener? Oke, jadi simak video ini sampai habis, saya akan menjelaskan secara singkat saja. Nah, jadi gini, Otoritas Jasa Keuangan atau alias OJK pernah mengungkapkan sebagian besar masyarakat Indonesia ini atau di RI ini dengan sengaja tidak membayar utang pinjaman online atau pinjol, khususnya yang dipinjol ilegal nih. Karena disebut-sebut utangnya itu bisa hangus dengan sendirinya. Apakah benar seperti itu? Nah, kalian masih ingat ya, saat kasus pinjol ilegal sedang ramai, di situ Menko Polhukam Mahfud MD yang sekarang mencalonkan jadi Wapres pernah menyampaikan jika masyarakat sudah telanjur meminjam di pinjol ilegal, tak perlu membayar utangnya lagi. Nah, kalian masih ingat tuh, baca aja searching dan berita itu. Jika ditagih, maka bisa langsung melaporkan ke polisi. Menurutnya, sudut hukum perdata pinjol ilegal itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat maupun syarat subjektif dan objektif seperti diatur dalam hukum perdata. Karena hal ini, pinjamannya yang diterima sendiri awal tidak sah di mata hukum dan boleh saja tidak dibayarkan, alias boleh digalbai. Itu yang ilegal. Meskipun begitu, perlu diingat bahwa hal itu tidak berlaku untuk pinjol yang legal OJK, yang tercatat di OJK. Nah, jadi beda ya. Nah, sebab setiap pinjaman dari pinjol legal, OJK ini telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku sehingga pinjaman yang diberikan sah di mata hukum. Oke, jadi itu bedanya. Nah, selanjutnya, selain itu, setiap pinjaman yang disalurkan juga mengikuti seluruh peraturan yang sudah ditetapkan oleh OJK ataupun AFPI, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dari suku bunga hariannya sampai praktik penagihan hutang kepada nasabah. Salah satunya, seperti yang tertulis dalam lampiran ketiga SK Pengurusan FPI nomor 2 2020 pada poin C angka 3 huruf D tertulis setiap penyedia layanan pinjol memang dilarang untuk melakukan penagihan secara langsung kepada debitur atau peminjam uang secara langsung. Nah, itu peraturannya sudah ada. Setiap penyelenggara tidak diperbolehkan melakukan penagihan secara langsung kepada penerima pinjaman gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari. Dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman. Tulisan aturannya seperti itu. Jadi, masa pinjol itu boleh menagih utang menggunakan layanan maksimal itu hanya 90 hari. Sayangnya nih, hal ini seringkali malah membuat pengguna layanan salah mengerti dan mengira utang-utangnya hangus secara otomatis. Nah, di sini saya lurusin nih, menurut pandangan OJK. Padahal bagi debitur yang gagal bayar, lebih dari waktu 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman, maka pihak penyelenggara pinjol boleh menggunakan jasa pihak ketiga perusahaan jasa penyelenggaraan penagih yang telah diakui oleh OJK. Nah, di sini saya sederhanain aja nih. Walaupun tidak boleh ditagih 90 hari lewat, tapi OJK memperbolehkan pihak ketiga itu untuk menagih. Nah, tidak hanya itu, pihak pinjol juga berhak menunjuk kuasa hukum untuk mengajukan upaya hukum kepada debitur yang masih berutang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bila pengguna layanan pinjol memiliki utang yang belum dibayarkan lewat dari 90 hari, maka penyelenggara pinjaman online memang dilarang menagih secara langsung. Namun, bukan berarti utang debitur secara otomatis hangus dan dianggap lunas, melainkan tetap wajib dibayar dan ditagihnya melalui pihak ketiga. Jadi data yang gagal bayar itu sama pinjol itu akan dilempahkan ke pihak ketiga. Perlu diingat, setiap kredit macet, pihak penyelenggara pinjol berhak melaporkan kepada Slik OJK, ataupun yang dulu dikenal dengan BI checking. Nah, hal ini tentu akan membuat pengguna kesulitan untuk ingin mengajukan di pinjaman lain di kemudian harinya. Nah, peraturannya sudah jelas. OJK bilang katanya tidak boleh ditagih setelah melewati 90 hari. Tapi di satu sisi, OJK memperbolehkan pinjolnya untuk menggunakan jasa pihak ketiga untuk menagih kalian. Makanya nggak heran, walaupun sudah 3 bulan lewat, ada DC yang menagih kalian. Ada DC yang datang ke rumah kalian. Bilangnya sih dari pihak ketiga. Yang jadi gimana tuh? Peraturan itu dibuat untuk ada peraturan lain yang tanpa ditulis di pihak OJK sendiri. Saya juga bingung. Oke, gitu sih teman-teman video kali ini. Semoga video ini memberikan informasi kepada kalian. Bagi kalian yang sedang mengalami gagal bayar dari apapun, kuatin mental aja. Gagal bayar itu biasa, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.